pidana korupsi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu 1. Terdakwa Joni Geral Plate bertemu dengan Anang Ahmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak pada tahun 2020 bertempat di Hotel Grand Hyatt dan di lapangan Golf Pondok Indah membahas rencana proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung pada bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalam pelaksanaannya kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Galumbang Menak Simanjuntak. 2. Terdakwa Joni Geral Plate dalam menyetujui perubahan dari 5.052 seat desa untuk program BTS 4G tahun 2020-2024 menjadi 7.904 seat desa untuk tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen rencana bisnis strategis atau RBS Kemkominfo maupun Bakti serta rencana basis anggaran atau RBA yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga Kemenkominfo. 3. Terdakwa Joni Geral Plate menyetujui penggunaan kontrak payung pada pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tujuan menggabungkan pekerjaan atau pembangunan CAPEX dan pekerjaan OPEX agar penyedia pelaksana pekerjaan pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai penang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaannya. 4. Terdakwa Joni Geral Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Padahal uang yang diserahkan kepada terdakwa Joni Geral Plate tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. 5. Terdakwa Joni Geral Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif agar pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 diberikan kepada Muhammad Yuriski Mulyawan. 6. Terdakwa Joni Geral Plate mengetahui proses pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 melalui rapat-rapat yang diikutinya sejak bulan Maret 2021, Oktober 2021, November 2021, dan bulan Desember 2021, di mana setiap rapat tersebut terdakwa Joni Geral Plate menerima laporan kemajuan pekerjaan baik dari Project Management Office atau PMO maupun dari Anang Ahmad Latif yang isinya melaporkan bahwa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 mengalami keterlambatan atau defisit minus rata-rata minus 40% dan dikategorikan sebagai kontrak kritis. Namun terdakwa Joni Geral Plate tetap menyetujui usulan atau langkah-langkah yang dilakukan Anang Ahmad Latif untuk menggunakan instrumen peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK 05/2021 PMK 184/2021, yaitu membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan bank garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai dengan 31 Maret 2022, padahal tidak memperhitungkan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
7. Terdakwa Johnny Geral Plate setelah mendapatkan laporan perkembangan tentang progres pekerjaan pada rapat di Hotel The Apurva Kempinski, Bali, Nusa Dua pada tanggal 18 Maret 2022 yang pada pokoknya sampai dengan pada bulan Maret 2022 pekerjaan belum selesai. Namun terdakwa Johnny Geral Plate meminta Anang Ahmad Latif, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen untuk tidak memutuskan kontrak, akan tetapi justru meminta perusahaan konsorsium untuk melanjutkan pekerjaan, padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret 2022. 8. Terdakwa Johnny Geral Plate selama kurun waktu 2021 sampai 2022 mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali, yaitu kurang lebih sebesar 420 juta rupiah. 9. Terdakwa Johnny Geral Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif agar mengirimkan uang untuk kepentingan terdakwa Johnny Geral Plate, yaitu A. Pada April 2021 sebesar 200 juta rupiah kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur. B. Pada bulan Juni 2021 sebesar 250 juta rupiah kepada gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur. C. Pada Maret 2022 sebesar 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. D. Pada Maret 2022 sebesar 1 miliar kepada Keuskupan Diocese Kupang. 10. Terdakwa Johnny Geral Plate sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan 4 miliar dari Irwan Hermawan, dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar 1 miliar rupiah dibungkus kardus yang diberikan melalui Windy Purnama kepada Wilbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Ahmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Wilbertus Natalius Wisang kepada terdakwa Johnny Geral Plate sebanyak 3 kali di ruang tamu rumah pribadi terdakwa Johnny Geral Plate di Jalan Bangu 1 Cilandak, Jakarta Selatan, dan 1 kali di ruang kerja terdakwa Johnny Geral Plate di kantor Kemkominfo. 11. Terdakwa Johnny Geral Plate sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Jerry Suciawan berupa sebagian pembayaran hotel beserta tim selama melakukan perjalanan dinas ke luar negeri ke Barcelona sebesar 450 juta rupiah. 12. Terdakwa Johnny Geral Plate sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Irwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar 453.600.000 rupiah. Di London, Inggris sebesar 167.600.000 rupiah, dan Amerika Serikat sebesar 440.608.000 rupiah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Informasi dan Informatika. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. 6. Peraturan LKPP
Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. 7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 garing PMK titik 05 garing 2021 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 yang tidak terrealisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu 1. Terdakwa Johnny Geral Plate sebesar 17.848.308.000 rupiah. Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah. Yohan Suryanto sebesar 453.608.400 rupiah. Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah. 5. Widi Purnama sebesar 500 juta rupiah. Muhammad Yusrizki Mulyawan sebesar 50 miliar rupiah dan 2.500.000 dolar Amerika. 7. Konsorsium Fiberhome PT Telekominfra PT Multitrans Data untuk paket 12 sebesar 2.940.824.490 rupiah. 8. Konsorsium Huaisei untuk paket 3 sebesar 1.514.914.920.950 rupiah. 9. Konsorsium IBS dan ZTE paket 45 sebesar 3.514.518.715.600 rupiah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8.384.133.795 rupiah 50 sen atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tidak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 nomor PE garis datar 03.03 garis miring SR garis miring SP garis datar 319 garis miring D5 garis miring 02 garis miring 2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan yang bahwa Johnny Geral Plate dengan cara-cara sebagai berikut.